Salam buat semuanya. Salam sadis, salam cuan. Cuan masih ketunda karena merah market. Ini saya lihat 45.600 lagi turun koreksi. Mudah-mudahan jangan kena dam parah ya. Ini masih koreksi, batasan koreksi. Cuma inilah market begitu. Lagi nggak stabil. Nah, saya hari ini buat video banyak yang udah kok update video. Udah, ini gini aja kita bahas. Kok boleh serok? Jangan dulu ya. Ini market nggak jelas gini. Saya bahas sedikit market kondisi sekarang yang saya tangkap, saya lihat ya. Pertama dari kasus ini, kasus besar juga perusahaan Cina Evergrande ya. Itu banyak yang kena. Kali ini financial cartel kena, dia nyangkut dia Pak kali ini. Nah inilah dunia ya. Tingginya gunung masih ada yang lebih tinggi, dalamnya laut masih ada yang lebih dalam lagi ya kan. Kita kelas-kelas plankton kena makan sama tongkol ya kan, kena makan sama ikan-ikan ini kan. Nah juga yang kelas-kelas ikan ini kena makan sama lumba-lumba ya kan. Nanti lumba kena sikat sama paus ya kan. Nah kali ini paus-paus ini kena lagi sama hiu martil kali ya. Atau apa nggak tahu lah yang lebih gede. Atau gelombang tsunami. Jadi Evergrande ini, jadi ini bersambung ya, kalian simak baik-baik apa yang kita lihat sampai saya bahas ke connect ke tapering. Besok kita lihat itu Jerome Powell dia ada speech ya 21-22 conference-nya katanya. Jadi ini saya rasa saling berhubungan. Jadi dengan kasus Evergrande ini yang nyangkut rupanya kelompok financial cartel ini banyak nyangkut invest di perusahaan Evergrande itu di Cina. Dan investor terbesarnya itu si BlackRock. BlackRock nomor satu ya, investor terbesarnya. Nomor duanya HSBC, Bank HSBC ya. Terus ke bawahnya ada Bank Kanada ya kan. Terus Goldman Sachs di urutan ke-14 ya kan. Terus Deutsche Bank di urutan ke-15. Itu mereka lah pokoknya semua itu finansial. Terus juga pensiun, divisi institusi pensiun ya juga invest di sana. Jadi ini nyangkut mereka. Ini kali ini benar-benar kena nyangkut. Hebat-hebatnya dia mainin di pasar finansial, kita kadang nyangkut gara-gara pos-pos ini ngedam ya kan, nyangkut kita. Nah, kali ini mereka invest di Evergrande ini asli nyangkut. Ya. Dan siapa yang pegang ini, yang mainkan? Ya, pegang kendali pasti CCP ya kan, Chinese Communist Party. Jadi sebenarnya kalau CCP mau suntik dana, dia butuh 300 billion ya untuk digerakkan lagi ini perusahaan, untuk disehatkan lagi butuh dana 300 billion dollar untuk disuntik. Ya, CCP 300 billion gampang, mereka orang sistem MMT tinggal cetak-cetak duit suntik lagi. Tapi kenapa belum mau disuntik? Nah, banyak hal juga. CCP satu sisi juga mau pressure dia punya digital currency. Jadi mereka ini, saya baru tahu rupanya harga logam mulia emas semua jatuh juga. Bulan lalu rupanya di Cina udah nggak dikasih trade lagi ETF. Jadi bank-bank itu atau exchange yang transaksi emas, paper emas, ETF itu udah nggak boleh bulan lalu. Saya baru tahu, kemarin baru ngobrol, saya baru dapat, oh pantesan emas kena banting juga, semua perak, platinum, rhodium, semua metal kena banting. Itu dihilangkan dan nggak boleh transaksi. Jadi satu sisi Cina mau nge-push digital currency-nya, mereka cashless sekarang, mereka mau ini. Amerika sendiri nge-push supaya tidak hold aset. Mereka sasarannya ke bond. Mereka sekarang ini semua beli bondnya gitu, hold bondnya sama uangnya ya, dolarnya ya. Jadi maka mereka juga rusak harga-harga aset sementara ini ya, emas, logam mulia ya kan. Nah, makanya sekarang kripto ini wanti-wanti. Cuma mungkin langsung di ini enggak, terakhir mungkin pasti mereka mau rob uang sedikit juga. Sekarang yang volatile cuma di kripto ini. Nah, kalau kita lihat dari satu sisi,
besok tapering atau enggak, saya yakin ngambang lagi Jerome Powell. Dengan kasusnya si Evergrande ini, itu pasti nggak bisa ini. Karena apa? Dia mau ini nanti mau harap mereka setor Goldman Sachs ya kan, bank-bank itu mau setor dia mau ini dia mau nggak bisa. Gua sangkut nih ya kan, apalagi Goldman Sachs ini sama BlackRock sama mereka ini ya. Gua lagi sangkut nih, gua nggak bisa nyetor lu gitu ya kan. Jadi banyak konsekuensi yang agak bahaya untuk ekonomi. Saya yakin besok ngambang. Dia punya soal bahas tapering pasti masih ditunda. Dia bakal belum mau kasih tahu kapan. Karena tiba-tiba kejadian ini minggu lalu Evergrande ini ya kan, mereka nggak nyangka, jadi mereka nggak persiapkan di situ. Jadi saya rasa tapering belum mereka ini nggak umumkan, nggak ini, mungkin mereka delay, ditunda dulu. Kapan kita nggak tahu, bisa aja tahun depan, ya kan, tergantung keadaan sekarang. Jadi inilah ruwet, complicated finansial dunia sekarang ini yang mereka pemain besar, dua negara itu, Cina sama-sama Amerika yang saling punya kepentingan, belum lagi Rusia ya, juga di belakang juga ini apa. Jadi kita sangat hati-hati. Nah, tadi banyak kok serok, saya bilang jangan kita bilang. Ya saya sih lihat besok hijau sih, besok lusa bakal hijau sih. Cuma ini kendalanya gini, sekarang lu mau serok koin apa? Kita nggak tahu koin yang mau dinaikkan mereka. Sedangkan kalau Anda salah serok koinnya itu turun karena BTC dominance menguat gitu. Jadi serba sulit sekarang. Ya, kondisi sekarang di kripto ini kalian mau ini juga ribet gitu. Anda salah serok koin, Anda nyangkut juga. Bukan berarti ini diadem terus Anda serok. Sekarang tinggal sisa-sisa. Istilahnya ini sisa-sisa koin yang mana yang mau mereka pump kita nggak tahu gitu. Ini udah kondisi hati-hati yang gua rasa udah memasuki dam besar gitu ya, udah hati-hati. Maka tadi ada Kosero. Justru saya tuh pengen ini ya, dalam 2 hari ini kalau ada hijau, kalaupun kalian nanti nyangkutnya nggak banyak lagi, dia naik lagi, kalau bisa kejemput lumayan di TP. Kalau enggak, saya rasa dalam 2 hari ini pun kalau saya nggak suruh kalian nih, kalau misalnya ada koin yang misalnya masih nyangkut tapi minusnya sekitar di bawah 10%, paling tinggi 10% juga saya rasa udah CL aja keluar market. Karena saya lihat tiap jam ada hal yang bisa terjadi, bisa crash kondisi market sekarang gitu. Bahaya. Ya, bahaya. Ya, justru kondisi begini ini sebaiknya wait and see gitu. Ya, nggak kita nggak tahu. Kalau Anda lihat, pikir dia dam-dam, Anda ada koin yang bisa dipam ya. Beruntung kalau Anda dapat koin itu yang Anda serok ada dipegang mereka, mau dipam mereka. Tapi kalau Anda salah serok, walaupun ada event, Anda lihatlah hari ini tanggal 20 sebenarnya One Inch ya kan, Susi banyak itu, AAV semua itu ada event di New York itu 32, itu event lumayan gede tapi kena dam gitu merah semua gitu. Jadi sekarang bukan soal koin Anda pegang bagus, enggak, marketnya yang nggak bagus sekarang. Kita nggak tahu sisa-sisa koin apa yang masih mereka hold, yang mau mereka naikkan dikit lagi sebelum market ini di dam lagi gitu. Ya, karena sangat-sangat ini nggak jelas manipulasi market ini, terlalu ini, termasuk pemerintahannya ya kan, apa yang mereka mainkan itu kita nggak tahu, itu saling gigit sekarang ya, antara Amerika dengan Cina, gimana dia punya hitung-hitungan ekonomi, mereka saling pressure ini itu. Nah kalau kita yang nggak ngerti, kita salah ambil keputusan, kita yang rugi gitu, kita yang kejepit, kita yang kejebak situasi. Maka paling aman wait and see. Jadi mudah-mudahan ada yang kemarin serok itu sempat turun ya kan, misalnya Matic ya kan, Matic padahal ada event, mah kita sekarang nggak bisa tahu. Lu ada event pun kalau nggak mau dinaikkan ya percuma ya kan, kita nggak tahu yang apa yang ini ya kan. Habar kemarin berita justru bagus, disuntik lagi 5 billion, ternyata kena dam, Habar tambah turun ya kan. Jadi kita nggak tahu koin apa yang bahaya serok sekarang gitu. Salah serok
bukan kita pikir murah, justru makin turun gitu, ya. Karena kayaknya udah mau masuk masa-masa dam besar kayaknya saya lihat. Karena udah banyak koin yang udah dipam-pam-pam tinggi, pasti udah masanya udah harus diturunin lagi gitu. Ya, Solana udah terlalu tinggi ya kan, lain-lain semua itu udah banyak yang tinggi-tinggi gitu, itu udah harus diturunin lagi gitu. Ya, terus juga mungkin yang butuh dana, nanti mereka mau out harus butuh dana ya kan, banyak yang udah di ini mau tarik modal. Kemarin itu waktu Kamis minggu kemarin itu harga emas langsung dibanting turun 20% itu. Nah, itu mereka butuh dana, langsung lepas emasnya gitu, langsung turun gitu ya. Ya mungkin nanti BTC kita nggak tahu gimana skena, mungkin nanti di pump cepat langsung buang barang atau gimana kurang tahu, maka hati-hati skenario apa yang mau dimainkan mereka sekarang susah kebaca. Mereka juga kejebak seperti yang saya bilang ya kan, dia nyangkut juga, BlackRock sekarang nyangkut. Nah, sehebat inilah maka saya bilang sehebat-hebat apapun mereka pakai analisis, mereka mau invest begini gitu ya kan, memang udah tahu BlackRock dari setengah tahun kemarin mereka gencar di properti ya kan, termasuk Amerika banyak sekali dia mau capture, jadi nanti dia mau kontrol orang, sewa aja dari dia kan. Nah, dia beli juga banyak sahamnya Evergrande itu kan, terbesar dia investnya, nggak taunya nyangkut dia kena karena proyek CCP, nyangkut dia barang itu. Jadi inilah satu ini yang harus kita pelajari ya, yang namanya hal-hal invest yang begitu kadangkala sehebat apapun kadang ada tanpa kita ketahui unexpected ya, itu perusahaan collapse gitu ya. Ya kalau dia properti Evergrande udah tahu lah karena corona ini ya kan, coba bertahan nggak kuat juga ya kan. Nah, jadi itulah kendala manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Nah, sedap ya kan, kira-kira begitu. Jadi bukan kita aja sangkut, mereka juga sangkut. Ini asli sangkut. Biasanya financial cartel ini tukang buat kita sangkut di kripto, kali ini dia investnya sangkut beneran dia. Nah, paling dia pasti nanti di belakang mohon-mohon CCP, udahlah tolong lalu injek dulu lah, lu suntik dulu lah ya kan. Nah, gimana lah mereka deal nanti di belakang. Akhirnya mereka juga dengar diatur juga sama CCP, kalah juga mereka ini dengan otak CCP ya kan. Nah, makanya itu aja hari ini singkat video saya yang saya sampaikan. Jadi saya bilang, kan banyak tanya, kok gimana tapering? Saya rasa nggak terjadi. Saya rasa besok Jerome Powell ngambang kok. Saya yakin ngambang karena kondisi gitu, geng-gengnya itu ya yang dia pakai Goldman Sachs itu lagi nyangkut gitu di Evergrande itu ya kan. Belum lagi invest yang lain juga nggak gerak gitu. Mereka punya invest di hard asset, di emas ini itu juga lagi drop gitu ya kan. Jadi mereka banyak sangkut juga gitu. Jadi saya rasa tapering nggak ini. Mas ya sebenarnya yakin besok market kripto bakal hijau. Besok lusa hijau. Cuma Anda tanya mau sero apa, nggak tahu. Sekarang kita nggak tahu sisa koin apa yang di hold mereka yang masih mau mereka pump. Atau tinggal BTC yang mereka mau naikkan, Ethereum udah buang barang mereka. Jadi wait and see, ada yang nyangkut misalnya, mudah-mudahan dalam 2 hari ini dia hijau. Kalau kejemput syukur ya, kalau nggak kejemput ya lihatlah gimana, Anda punya hitung-hitungan lah. Saya nggak berani ngomong apa, masing-masing punya hitungan, masing-masing tahu keadaan finansial masing-masing. Itu saja ya saran saya dan masukan saya buat kalian. Oke, singkat video hari ini, tidak ada yang perlu diserok. Kalau mau serok nggak, kalian mau serok sendiri, saya nggak mau gitu ya. Wait and see ya kan, itu aja. Oke, salam saya Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.